Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kejadian kepala Ustadz jadi anjing usai siram anak yatim piatu dengan air. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, masyarakat hidup rukun dan damai. Namun semuanya berubah ketika seorang ustadz yang disegani, Ustadz Khairul, mulai menunjukkan perilaku aneh. Di balik jubah dan serbannya, ternyata tersembunyi sifat angkuh dan keras hati. Ia dikenal sering menegur dengan kasar, namun puncaknya terjadi ketika ia menyiram seorang anak yatim piatu bernama Raffi dengan air kotor hanya karena anak itu duduk di teras masjid. Tak ada yang menyangka, malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Ustadz Khairul mendadak menggigil hebat, wajahnya berubah bentuk, dan dalam sekejap, kepalanya berubah menjadi kepala seekor anjing hitam besar. Warga desa geger. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana sosok yang selama ini dianggap alim, kini menerima azab mengerikan secara nyata. Cerita ini mengungkap misteri besar di balik perubahan wujud Ustadz tersebut, siapa sebenarnya Raffi, dan mengapa azab datang begitu cepat. Ketegangan demi ketegangan mengiringi setiap bab, hingga muncul seorang kiai sepuh yang membawa kebenaran tersembunyi selama puluhan tahun. Di balik tenangnya desa Sukoanyar, suasana keagamaan tampak hidup setiap harinya. Suara azan bersahutan dari masjid tua di tengah kampung. Anak-anak kecil mengaji setiap sore, ibu-ibu mengadakan pengajian rutin, dan masyarakat menjalani kehidupan yang tampak damai. Namun di balik suasana religius itu, tersembunyi satu sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Dialah Ustadz Khairul. Lelaki paruh baya berjenggot lebat dan berpeci putih itu dikenal sebagai pemimpin keagamaan utama di desa tersebut. Tapi bukan karena kebaikan atau kelembutannya, melainkan karena suaranya yang lantang, sikapnya yang keras, dan amarahnya yang mudah meledak. Anak-anak seringkali gemetar saat harus mengaji di hadapannya. Beberapa orang tua pun memilih diam, meski dalam hati tak setuju dengan cara Ustadz Khairul memperlakukan anak-anak mereka. Tapi siapa yang berani melawan Ustadz? Apalagi Ustadz Khairul dikenal dekat dengan tokoh-tokoh pemerintahan desa. Suatu sore menjelang maghrib, langit mulai meredup dan angin bertiup dingin. Di teras masjid, tampak seorang bocah lelaki kurus duduk sambil memeluk lutut. Bajunya kusam, tubuhnya kecil, matanya sendu. Namanya Raffi. Anak yatim piatu yang tinggal di musala kecil peninggalan almarhum ayahnya. Sehari-hari, ia membantu membersihkan masjid tanpa pernah diminta. Ia selalu datang lebih dulu dari yang lain, membersihkan karpet, menata sandal, dan menuangkan air wudhu ke dalam gentong besar. Namun hari itu, nasib berkata lain. Ketika Ustadz Khairul datang, ia melihat Raffi duduk di tangga masjid sambil menunduk. Wajahnya terlihat letih, dan bajunya sedikit basah karena tadi sempat kehujanan. Tanpa bertanya, tanpa menyapa, Ustadz Khairul langsung membentak. Anak siapa kamu? Duduk seenaknya di depan masjid. Dasar pemalas. Raffi kaget. Ia segera berdiri dan menunduk dalam-dalam. Maaf, Ustadz, saya tadi habis bersihkan tempat wudhu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Ustadz Khairul menyambar seember air kotor sisa pel masjid, lalu menyiramkannya ke tubuh Raffi. Air itu bau, campuran debu, kotoran, dan sisa sabun lantai. Raffi gemetar. Tubuhnya basah kuyup. Beberapa orang yang berada di sekitar teras hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani membela. Semuanya bisu, seolah ketakutan oleh kekuasaan ustadz tersebut. Tanpa kata, Raffi berjalan menjauh. Air menetes dari pakaiannya. Tapi mata itu tak seperti mata anak kecil yang ketakutan. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri jika diperhatikan lebih lama. Malam itu, suara azan Isya terdengar sayup. Tapi angin di desa Sukoanyar terasa lebih dingin dari biasanya. Dan bulan tampak seperti memancarkan cahaya aneh, keperakan, menyinari atap masjid dengan sorot yang tak biasa. Ustadz Khairul tak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir ia tidur dengan wajah manusia. Malam di desa Sukoanyar terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun terdengar seolah malas berbunyi. Ustadz Khairul duduk di ruang tamunya yang remang,
ditemani lampu minyak dan segelas kopi pahit yang belum disentuh. Matanya sayu, namun hati terasa gelisah. Sejak kejadian tadi sore, pikirannya melayang-layang. Bukan karena menyesal, tapi karena ada bayangan aneh yang terus muncul dalam benaknya. Wajah Raffi, tatapan mata anak itu. Bukan tatapan takut, tapi seperti mengancam dalam diam. Ia geleng-geleng kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Lalu ia bangkit dan berjalan menuju kamar. Rumahnya yang besar, hasil sumbangan warga dan bantuan dari luar desa, kini terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam menyusup lewat celah-celah kayu, membuat tubuhnya menggigil. Begitu merebahkan tubuh di atas kasur kapuknya, Ustadz Hairul langsung terlelap. Tapi tidur itu tidaklah tenang. Ia bermimpi. Mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia berada di halaman masjid. Langit hitam, awan tebal menggulung seperti gelombang. Raffi berdiri di hadapannya, tapi bukan Raffi biasa. Mata anak itu bersinar merah, tubuhnya diselimuti bayangan gelap, dan suara tangisannya menggema seperti gema dalam gua. "Ustadz, kenapa Ustadz siram saya?" Suara itu menggema, mengguncang dada Hairul. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul seekor anjing hitam besar. Tubuhnya sebesar sapi, matanya merah menyala, dan taringnya meneteskan air liur pekat. Anjing itu menatap langsung ke arah Ustadz Hairul, lalu menggonggong keras, membuat bumi dalam mimpi itu bergetar. Gonggongan itu begitu nyaring, sampai akhirnya membuat Hairul terbangun. Ia terduduk di ranjang. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi kening. Tapi yang paling mengerikan, suara gonggongan anjing itu masih terdengar, nyata, dari luar rumah. Gonggongan yang panjang. Serak. Seolah berasal dari tenggorokan makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Dengan tubuh gemetar, Ustadz Hairul berjalan ke jendela. Ia mengintip keluar. Jalanan desa kosong. Tapi bau-bau busuk dan anyir memenuhi udara malam. Bau seperti bangkai yang dibiarkan membusuk selama berhari-hari. Dan entah kenapa, bau itu seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, melafazkan zikir. Namun, suara zikirnya bergetar. Dan ketika ia menoleh ke cermin, darahnya seolah berhenti mengalir. Bayangan di cermin tidak menunjukkan wajahnya seperti biasa. Matanya hitam legam, dan dari sela-sela bibirnya, tampak sepasang taring mulai tumbuh. Ustadz Hairul menjerit. Tapi jeritan itu hanya terdengar seperti suara erangan binatang terluka. Malam itu, desa Sukoanyar benar-benar sunyi. Tapi di dalam rumah Ustadz, pintu-pintu mulai bergetar, lampu minyak padam sendiri, dan gonggongan anjing terdengar semakin dekat. Seperti ada makhluk yang sedang mengelilingi rumah, mencari celah untuk masuk. Pintu rumah itu tidak terkunci. Perlahan Kiai Damar mendorongnya. Engsel berderit panjang. Di dalam, suasana seperti gua. Lembab dan dingin. Dinding-dinding dipenuhi bekas cakar. Beberapa perabot pecah berserakan. Lalu mereka mendengar suara rantai. Seorang warga menyorotkan lampu minyak ke sudut ruangan. Di sana mereka melihatnya. Ustadz Hairul. Atau makhluk yang dulunya adalah dia. Tubuhnya kini lebih mirip hewan. Moncong panjang, bulu hitam lebat menutupi leher dan punggung. Tangan dan kakinya mengeras, seperti cakar. Tapi matanya, masih mata manusia. Sayu dan penuh ketakutan. Ia terikat rantai di leher dan tangan. Rantai itu menempel ke dinding, dan lantainya penuh bekas cakaran. Ia mendesis ketika melihat mereka masuk. Seolah ingin menyerang, tapi tak bisa. "Hairul," panggil Kiai Damar pelan. "Kau masih bisa mendengar suara manusia." Makhluk itu mendongak. Lidah panjangnya menjulur. Lalu ia membuka mulutnya perlahan. Dari dalam tenggorokan, terdengar suara yang sangat pelan. Serak, seperti bisikan dari balik neraka. "Kiai, ampun saya salah." Air mata menetes dari mata binatang itu. Tapi bulunya tetap berdiri, dan suaranya penuh kepedihan. Beberapa warga langsung menunduk. Mereka tak tahan melihatnya. "Saya siram anak yatim, saya hina, saya haus darah sekarang, tolong matikan saya." Tiba-tiba, suara rantai berderak keras. Rantai yang mengekangnya patah. Makhluk itu mengaum keras, membuat kaca jendela bergetar. Ia berdiri dengan 4 kaki, lalu melompat ke langit-langit dan menghilang ke lorong gelap dalam rumah. Warga panik,
mundur keluar rumah sambil membawa Kiai Damar. Dari dalam rumah, terdengar suara benda pecah dan gemuruh. Rumah bergetar seperti akan runtuh. Lalu sunyi. Tak ada yang berani masuk kembali malam itu. Namun satu hal yang pasti, kandang itu telah terbuka. Dan makhluk itu kini bebas. Sejak malam Jumat itu, Desa Sukoanyar tak pernah lagi benar-benar tidur. Semua warga hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Ketika malam datang, mereka menutup semua celah rumah, mematikan lampu, dan duduk di pojok sambil menggenggam tasbih, membaca doa dalam hati. Karena teror itu mulai menyebar. Anak-anak mengigau saat tidur. Mereka menangis dan menyebut nama Ustadz sambil menunjuk ke jendela yang tertutup tirai. Beberapa kambing dan ayam peliharaan ditemukan mati di pagi hari. Tubuhnya tercabik tanpa suara. Darahnya tercecer membentuk jejak menuju masjid. Masjid itu sekarang kosong. Tak ada lagi yang berani adzan. Bahkan Pak Rojikin, sang marbot yang paling setia, kini hanya duduk di rumah sambil memegangi sajadah. Matanya kosong seperti telah melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Malam demi malam, suara lolongan terdengar makin dekat. Bukan hanya dari rumah Hairul, tapi juga dari kebun belakang, dari atap rumah warga, dari sumur tua di pinggir desa. Dan yang paling menakutkan, makhluk itu mulai menampakkan diri. Warga yang pulang terlalu malam, atau yang nekat buang sampah keluar rumah setelah Isya, mengaku melihat sosok tinggi dengan bayangan panjang, berdiri di bawah tiang listrik atau di dekat pohon besar. Ia tidak bergerak, hanya diam memandangi mereka dengan mata kuning berkilat. Tapi setelah itu, orang-orang yang melihat jatuh sakit tanpa sebab. Beberapa tidak sadarkan diri hingga berhari-hari. Kiai Damar mulai menyusun rencana. Ini bukan hanya tentang dia, ucapnya dalam rapat darurat bersama tokoh desa. Kutukan ini menyebar karena kita semua diam. Karena kita menyaksikan seorang anak yatim disakiti, dan kita membiarkannya. Desa ini telah menjadi saksi dosa, dan kini kita harus membersihkannya. Ia mengajak semua warga yang sanggup untuk ikut dalam doa bersama. Malam Jumat berikutnya, akan diadakan zikir akbar dan pembacaan ayat-ayat suci. Mereka akan keliling desa dengan lentera dan doa, berharap bisa menghentikan teror sebelum semuanya terlambat. Tapi malam itu, sebelum doa pertama dimulai, sesuatu terjadi. Dari tengah sawah, terdengar suara dentuman keras. Seperti pohon tumbang, disusul lolongan panjang yang menggema ke seluruh desa. Angin berputar cepat. Lampu-lampu rumah berkedip lalu mati bersamaan. Suara binatang malam terhenti. Lalu terdengar suara langkah. Berat, keras, seperti kaki besar menginjak lumpur basah. Langkah itu menuju ke arah masjid. Dan di sanalah, seseorang melihatnya. Makhluk itu berdiri di depan masjid, menatap ke langit. Wajahnya kini benar-benar seperti binatang buas. Moncong panjang, bulu lebat, kuku hitam setajam pisau. Tapi pakaiannya masih potongan jubah ustadz, robek di sana-sini. Di lehernya tergantung sisa rantai patah yang bergoyang pelan. Ia membuka mulutnya, dan dari sana terdengar suara azan. Tapi azan itu bukan azan manusia. Itu azan yang membuat bulu kuduk berdiri, yang membuat ayam jago berkokok di luar waktu, yang membuat langit mendung seolah menolak mendengarnya. Azan dari mulut seekor anjing. Langit di atas desa Sukoanyar berubah kelabu seiring suara azan dari makhluk itu menggema. Angin berhenti. Udara menjadi tebal dan berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat namun menyelimuti segalanya. Anak-anak menangis histeris. Ibu-ibu menggenggam Al-Quran erat di dada. Dan para lelaki hanya bisa menunduk, membaca doa yang tercekat di tenggorokan. Kiai Damar bersujud di lantai rumahnya. Satu-satunya yang masih bisa ia lakukan adalah membaca doa-doa paling tua yang dia hafal sejak zaman pondok. Kitab-kitab di hadapannya terbuka, beberapa ayat kertasnya melayang tertiup angin meski semua jendela tertutup rapat. Makhluk itu, bisik Kiai Damar dengan napas tercekat, telah menyatu dengan kutukannya. Malam itu, doa akbar yang direncanakan gagal. Semua orang ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah. Bahkan lentera-lentera yang dipasang di depan rumah warga pun satu persatu padam, tanpa sebab. Seolah makhluk itu berjalan melewati tiap rumah, meniup nyala iman mereka satu demi satu. Dan benar saja, setiap rumah yang dulu diam ketika anak yatim itu disiram,
kini didatangi. Bukan dengan suara atau teriakan, tapi dengan bayangan. Bayangan hitam besar yang melintas di dinding. Suara cakaran di genting. Suara napas berat dari luar jendela. Dan jika ada yang cukup nekat untuk mengintip, mereka melihat mata kuning itu menatap balik dari balik kegelapan. Pagi harinya, satu persatu rumah dilaporkan rusak. Cakar di pintu, lantai penuh bekas tanah berlumpur. Dan yang paling membuat gemetar, di dinding bagian dalam setiap rumah, tertulis satu kalimat dengan darah ayam. Siapa yang menyakiti anak yatim, maka tubuhnya akan aku rebut. Desa Sukoanyar seketika jadi tempat sunyi. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah asar. Masjid tak pernah lagi mengumandangkan azan. Bahkan ayam pun berhenti berkokok di waktu subuh. Hanya suara lolongan yang kini menjadi penanda waktu. Sampai suatu malam, Umi Maryam bermimpi. Dalam mimpinya, anak yatim yang dulu disiram air itu datang menghampirinya. Wajahnya basah, matanya bening. Tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap, lalu menunjuk ke arah masjid. Di sana, makhluk itu duduk. Tubuhnya lelah. Mata manusianya menangis, tapi tubuhnya masih berselimut bulu hitam pekat. Saat Umi Maryam terbangun, suara lolongan tak lagi terdengar. Ia keluar rumah. Jalanan desa kosong. Tapi langit pagi itu sedikit lebih terang. Dan di pelataran masjid, tergeletak tubuh seekor anjing besar. Mati. Dengan tubuh menggigil, Umi Maryam mendekat. Di leher anjing itu, tergantung kalung dari rantai besi. Dan di bawah tubuhnya, ada bekas sujud. Di tanah, ada genangan air. Dan di genangan itu, bayangan wajah manusia. Wajah Ustadz Hairul.